Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan Ibu Dia Aisyah. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi ide pokok. Ide pokok memiliki arti yang sama dengan pokok pikiran dan gagasan pokok. Namun pada kesempatan kali ini, Ibu akan sering menggunakan istilah ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Gagasan adalah ide atau pikiran, sedangkan dasar adalah awal atau pertama. Jadi, ide pokok adalah gagasan atau ide atau pikiran yang menjadi dasar atau awal sebuah paragraf. Untuk membentuk paragraf, kita harus memiliki ide pokoknya dulu ya teman-teman. Dari ide pokok, kemudian kita kembangkan menjadi kalimat utama. Kalimat utama kemudian kita kembangkan lagi menjadi kalimat pendukung. Dari gabungan kalimat utama dan pendukung akan terbentuk sebuah paragraf. Nah, sekarang kita coba ya menentukan ide pokok, kemudian kita kembangkan menjadi paragraf. Langkah yang pertama adalah kita harus tentukan dulu ide pokoknya. Di sini Ibu memiliki ide pokok kesamaan organ gerak manusia dan hewan. Setelah itu, untuk menjadi paragraf, kita harus kembangkan ide pokok itu menjadi kalimat utama. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Setelah itu, kalimat utama harus kita kembangkan menjadi kalimat pendukung. Alat gerak yang digunakan manusia dan hewan yaitu alat gerak aktif dan pasif. Kedua alat tersebut bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Nah, teman-teman sudah bisa ya membuat paragraf. Paragraf terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama deduktif, yaitu kalimat utama berada di awal paragraf. Yang kedua induktif, di mana kalimat utama berada di akhir paragraf. Yang ketiga campuran, di mana kalimat utama berada di awal dan dipertegas di akhir paragraf. Jadi, tidak selamanya kalimat utama berada di awal paragraf ya teman-teman. Bisa di awal, di akhir, bahkan di awal dan dipertegas di akhir kalimat. Sekarang, coba kita belajar menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menemukan dulu kalimat utama. Setelah kita temukan kalimat utama, kemudian kita bisa menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Di sini, Bu Guru memiliki sebuah paragraf yang terdiri dari 3 kalimat. Kira-kira kalimat yang mana ya yang termasuk kalimat utama? Langkah yang harus kita lakukan adalah mengamati tiap kalimat yang ada di paragraf. Coba kita amati di kalimat pertama. Tulang hanya akan diam dan tidak membentuk suatu pergerakan. Kira-kira kalimat pertama ini termasuk kalimat utama atau bukan? Kalimat pertama tidak termasuk kalimat utama karena kalimat ini
tidak bisa berdiri sendiri. Lalu kalimat yang mana ya yang termasuk kalimat utama? Ya, kalimat terakhir. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Oke, teman-teman sudah bisa ya menentukan kalimat utama. Dari kalimat utama ini kita bisa menarik ide pokok, yaitu tulang merupakan alat gerak pasif. Karena kalimat utama berada di akhir kalimat, maka paragraf ini disebut paragraf induktif. Sudah bisa ya teman-teman menentukan ide pokok? Oke, selamat belajar di rumah. Semoga teman-teman bisa memahami materi kali ini ya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.